Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Lanjut, serta teman-teman kelas 5A yang saya banggakan. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang lipid. Sebelum ke penjelasan materi, izinkan saya untuk mengenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggita Aulia Zahra, ada Intan Jati Nurani, dan yang terakhir saya sendiri, Misha Santi Audila. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, yang pertama itu ada definisi lipid. Lipid itu merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel, jaringan dengan gugus fungsional karboksil atau COH, atau gugus ester dengan rumusnya COR. Lipid ini tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, aseton, bensin, karbon tetraklorida, dan sebagainya. Nah, lalu lipid juga dikelompokkan berdasarkan struktur dan karakteristik nonpolarnya menjadi lemak atau fat, lilin, fosfolipid, sphingolipid, glikolipid, eicosanoat, steroid, lipoprotein, dan vitamin yang dapat larut dalam lemak. Adapun fungsi lipid yang pertama itu sebagai sumber energi atau cadangan energi. Yang kedua, pelindung organ tubuh. Yang ketiga, komponen utama membran sel, di mana tempat terjadinya reaksi metabolik. Yang keempat, sumber asam lemak esensial. Yang kelima, alat mengangkut vitamin larut lemak. Selanjutnya ada menghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan sebagai pelumas, dan yang terakhir menjaga suhu tubuh. Boleh di next. Nah, di sini yang pertama ada asam lemak. Asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor, di mana kepala asam lemak itu berupa gugus hidroksil di atom karbon nomor 1, dan ekornya itu berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak-jenuh. Lalu jumlah atom C pada asam lemak ini umumnya genap seperti 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, posisi atom karbon pada rantai lemak itu selalu dihitung dari posisi C1 yang mengikat gugus karboksil tadi ya. Lalu adapun asam lemak terpendek yang kita ketahui seperti asam asetat yang memiliki 2 atom karbon, dan yang terpanjang itu asam tetrakosanoat dengan jumlah atom karbonnya itu ada 24. Nah, lalu asam lemak juga dapat dituliskan singkat dalam simbol, yaitu menuliskan jumlah atom karbonnya, seperti yang pada gambar di paling ujung ya. Ini itu kan ada angka 18.20. Maksudnya di situ 18-nya itu jumlah atom karbonnya. Dan 0 itu jumlah ikatan rangkapnya. Jadi pada yang asam stearat ini itu tidak memiliki ikatan rangkapnya yang terikat pada atom karbon. Sedangkan yang B itu contohnya asam oleat, itu tuh sama atom karbonnya ada 18, dan yang mengikat ikatan rangkapnya itu ada 1, di mana terikat pada atom karbon nomor 9, maka akan ditandai dengan 18.1 delta 9. Boleh di next. Asam lemak ini itu terbagi menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh atau saturated fatty acid disusun oleh rantai atom karbon penyusunnya yang berikatan tunggal atau mengikat 2 atom hidrogen. Nah, yang di contoh ini ada asam palmitat mempunyai atom karbonnya itu 16, di mana tidak ada ikatan rangkap di atom karbonnya gitu. Lalu yang kedua ada asam lemak tidak jenuh atau unsaturated fatty acid.
yang mengandung satu atau lebih atom karbon yang berikatan ganda atau double bond, sehingga hanya mengikat satu atom hidrogen. Di gambar yang pertama ini ada asam oleat. Asam oleat ini termasuk kepada monounsaturated fatty acid atau MUFA yang dikelompokkan berdasarkan jumlah ikatan gandanya. Jadi di ikatannya itu cuma ada satu ikatan rangkap, di atom karbonnya itu cuma ada satu ikatan rangkap, dan posisinya itu cis. Jadi namanya itu cis 9 octadecenoat acid. Kenapa 9? Karena ikatan rangkapnya itu mengikat di atom karbon nomor 9. Lalu yang kedua ada asam linoleat. Asam linoleat itu termasuk pada polyunsaturated fatty acid atau PUFA, di mana asam lemak ini memiliki 2 atau lebih ikatan rangkap. Nah, sama kayak yang tadi asam oleat itu, posisinya kan di sini juga cis. Dan yang di sini ikatan rangkapnya itu ada 2, di mana yang mengikat itu di atom karbon nomor 9 dan nomor 12. Maka namanya juga cis 9,12 octadecenoat acid. Boleh di next. Selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Kemudian di sini ada struktur dan model ruang asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Di mana asam lemak jenuh ini tidak memiliki ikatan rangkap ya, kan tadi udah dijelasin juga. Makanya si asam lemak jenuh ini asam lemak yang jenuh dengan hidrogen, karena ikatan rangkap ini mengurangi jumlah hidrogen pada masing-masing karbon. Nah, masing-masing karbon dalam rantai ini memiliki 2 atom hidrogen, kecuali karbon omega di ujung yang memiliki 3 hidrogen, karena asam lemak jenuh ini hanya memiliki ikatan tunggal. Nah, terus di sini juga ada gambar struktur asam lemak tak jenuh yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Pasangan atom karbon yang terhubung melalui ikatan rangkap dapat dijenuhkan dengan adisi atom hidrogen mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Oleh karena itu, ikatan rangkap itu disebut tidak jenuh. Kemudian di sini juga ada gambar lipid bilayer yang terdiri atas asam lemak jenuh yang C itu, terus yang D-nya itu lipid bilayer yang terdiri atas campuran asam lemak jenuh dan tidak jenuh. Boleh di next. Nah, di sini ada tata nama senyawa asam lemak, di mana semua asam yang ditampilkan dalam bentuk tak terionisasi. Nah, pada pH 7, semua asam lemak bebas memiliki karboksilat terionisasi. Nah, perhatikan bahwa penomoran atom karbon ini dimulai pada karbon karboksil yang COOH itu ya. Terus awalan N ini menunjukkan struktur normal, tidak hanya bercabang, misalnya dodekanoik hanya menunjukkan 12 atom karbon tersusun dalam berbagai bentuk bercabang, atau N dodekanoat untuk menentukan bentuk linear yang tidak bercabang. Untuk asam lemak tak jenuh, konfigurasi setiap ikatan rangkap ditunjukkan dalam asam lemak biologis, konfigurasinya hampir selalu cis. Kemudian dilanjut. Nah, di sini ada contoh asam lemak jenuh ya, bisa diperhatikan. Jadi, semakin panjang rantainya, artinya itu bobot molekulnya itu besar dan semakin banyak interaksi dan gaya antar molekulnya itu besar. Jadi si titik lelehnya itu makin tinggi ya, bisa dilihat titik lelehnya itu makin tinggi. Boleh dilanjut. Nah, di sini ada asam lemak tak jenuh, di mana asam lemak jenuh ini notasi di sini tuh menunjukkan jumlah karbon yang 16 itu ya. Terus ada jumlah ikatan rangkap yang banding 2:1. Nah, itu jumlah ikatan rangkapnya. Nah, itu yang ada pangkatnya itu di atas itu posisi ikatan rangkapnya gitu. Boleh di next. Nah, di sini contoh asam lemak tak jenuh tadi juga udah dijelasinnya sama Meisya. Contoh salah satunya ini ada contoh asam
notasinya itu 18 karbon dan 2 ikatan rangkap. Nah, C1-nya ini asam karboksilat, lalu tadi kan udah dijelasin juga posisi 9 dan 10 itu diberi rangkap, berarti rangkap selanjutnya itu ada di C12 sama C13. Nah, sisanya itu ditambah lagi karbon. Nah, 9Z, 12Z ini ikatan rangkapnya ada di situ. Nah, masing-masing Z itu maksudnya itu cis ya, yang nama IUPAC-nya. Nah, perlu diingat juga asam lemak jenuh ini, tak jenuh ini semakin banyak ikatan rangkapnya itu titik lelehnya semakin rendah. Boleh dilanjut? Selanjutnya ada sifat asam lemak. Yang pertama, memiliki jumlah atom C genap seperti 2, 4, sampai 24. Yang kedua, ada jumlah asam lemak tidak jenuh lebih banyak daripada asam lemak jenuh. Yang ketiga, asam lemak tidak jenuh mencair pada suhu kamar. Asam lemak jenuh dengan panjang karbon 12 sampai 24 pada suhu kamar, sedangkan panjang atom karbon 12 sampai 10 itu mencair pada suhu kamar. Selanjutnya, asam lemak tidak jenuh banyak ditemukan pada tumbuhan, contohnya buah alpukat, sedangkan asam lemak jenuh banyak ditemukan pada hewan, contohnya siput. Ikatan ganda tidak pernah terkonjugasi, tetapi selalu dipisahkan oleh gugus metil dan beberapa konfigurasi cis. Yang keenam, asam lemak umumnya tidak larut dalam air, tetapi dapat terdispersi membentuk misel dalam NaOH atau KOH, encer membentuk sabut. Dan yang terakhir, ikatan ganda mudah mengalami reaksi oksidasi dengan adanya oksigen membentuk senyawa radikal bebas. Selanjutnya, reaksi penting asam lemak. Yang pertama, ada reaksi hidrogenasi atau reaksi halogenasi. Reaksi ini terjadi ketika molekul hidrogen ditambah ke alkena, yang ini ya, untuk menghasilkan alkana atau hidrogen ditambahkan ke alkuna untuk menghasilkan alkena atau alkana. Reaksi biasanya dilakukan dengan adanya katalis logam yang ini menggunakan nikel atau platinum. Selanjutnya ada reaksi oksidasi autoreduksi, di mana ini adalah reaksi rantai radikal bebas antara lipid tidak jenuh dengan oksigen untuk membentuk hidroperoksida. Hidroperoksida ini kemudian mengalami reaksi berikutnya dengan atau tanpa keikutsertaan senyawa lain. Ini ada aldehid, keton, asam lemak yang rantainya pendek yang dapat bereaksi. Selanjutnya ada lemak trigliserida, ester atau sering disebut ester 3 molekul asam lemak dengan gliserol. Ini adalah gliserol dan ini adalah 3 asamnya. Yang pertama ada asam stearat, yang kedua ada asam oleat, yang ketiga ada asam palmitat, sehingga menghasilkan 1 stearoyl, 2 oleil, palmitoyl, gliserol. Ini adalah proses pengikatannya di mana OH pada rantai gliserol ini akan mengikat pada OH dari 3 asam ini. Dapat dilihat ya, ini si OH dari asam ini akan mengikat H pada gliserol sehingga akan terbentuknya H2O. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis oleh basa, NaOH atau KOH atau reaksi penyambungan.
Reaksi penyabunan merupakan reaksi hidrolisis lemak dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH atau KOH, sehingga menghasilkan gliserol dan garam asam lemak atau sabun. Untuk menghasilkan sabun yang keras digunakan NaOH, sedangkan untuk menghasilkan sabun yang lunak itu menggunakan KOH. Perbedaan antara sabun keras dan lunak jika dilihat dari kelarutannya dalam air, yaitu sabun keras bersifat kurang larut dalam air jika dibandingkan dengan sabun lunak. Reaksi penyabunan juga disebut reaksi saponifikasi. Dapat dilihat ya, ini adalah lemak yang direaksikan dengan NaOH akan menghasilkan gliserol dan juga sabun. Selanjutnya, reaksi hidrolisis oleh air ini merupakan proses di mana air digunakan untuk memutuskan ikatan pada suatu molekul. Ini adalah proses pemutusan dengan menggunakan air sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Selanjutnya ada lilin. Lilin merupakan ester asam lemak dengan alkohol yang tinggi dengan rantai karbon alkoholnya yang sangat panjang. Ini dapat dilihat ya. Ini adalah ada asam oleat dan olil alkohol. Terus contohnya ada mirisil isobenat dengan panjang C21H43COO C14H29 dan mirisil lignoserat dengan C23H47COO C30H61. Ini merupakan senyawa yang sangat nonpolar dan juga lemak padat. Contohnya terdapat pada vertebrata, unggas, daun dan buah dan juga plankton. Dapat dilihat di sini contohnya ada lilin triacantanoil palmitat itu terdapat pada lebah madu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kemudian di sini ada lipid majemuk, di mana lipid majemuk ini jika dihidrolisis akan menghasilkan gliserol, asam lemak, dan zat lain. Nah, secara umum ini lipid kompleks dikelompokkan jadi dua, yaitu fosfolipid dan glikolipid. Di mana fosfolipid ini suatu lipid yang jika dihidrolisis akan menghasilkan asam lemak, gliserol, asam fosfat, serta senyawa nitrogen. Nah, fosfolipid ini molekul membran sel makhluk hidup, tersusun atas dari kepala dan ekor dari asam lemak. Nah, ini bisa dilihat ya gambarnya. Yang panjangnya itu ekornya, yang bentuk bulatnya itu kepalanya. Terus terdapat bentuk bilayer atau dua lapis. Kepalanya itu bersifat polar dan ekornya itu bersifat nonpolar. Dan merupakan pelindung sel dan menjadi tempat penempelan molekul seperti protein, karbohidrat, dan kolesterol dalam membran sel. Nah, boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Nah, di sini ada gliserofosfolipid atau fosfogliserida adalah membran lipid yang mengandung dua jenis asam lemak yang membentuk senyawa ester dan karbon nomor 1 dan 2 pada gliserol. Ini yang 1, 2 ini ya. Terus karbon ketiga pada gliserol itu terikat dengan gugus fosfor. Nah, itu gugus fosfor yang di bawah memiliki kepolaran tinggi melalui ikatan fosfodiester. Nah, secara umum ini, gliserofosfolipid ini mengandung asam lemak jenuh. Nah, itu yang atasnya itu asam lemak jenuh, C16 atau C18, pada C1 itu gliserol. Nah, itu yang CH2O ya. Nah, terus dan asam lemak tak jenuh C12 atau C20 pada C2 gliserol. Boleh dilanjut? Nah, kemudian ini ada contoh-contoh gliserofosfolipid. Yang pertama itu ada asam fosfatidik. Terus ada yang kedua ada fosfatidik
lethanolamin atau etanolamin. Terus yang ketiga itu ada fosfatidilgliserin atau serin, terus fosfatidilgliserol atau gliserol, terus fosfatidilinositol 4,5 bifosfat atau myoinositol 4,5 bifosfat. Terus ada kardiolipin atau fosfadigliserol. Nah, itu ada gambar-gambar formulanya ya, bisa teman-teman lihat. Kelebihan, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Nah, di sini ada sifat fosfolipid. Nah, fosfolipid ini merupakan ester dari gliserol, tapi hanya 2 gugus OH dari gliserol itu diganti dengan asam karboksilat. Kayak tadi yang udah dijelasin ya, sedangkan gugus ketiganya itu diganti dengan asam fosfat yang terikat pada suatu alkohol yang mengandung nitrogen. Tadi juga udah dijelasin, terus berperan sebagai komponen struktural membran sel. Terus pada hewan dan manusia ini fosfolipid terdapat pada telur, otak, hati, ginjal, pankreas, paru-paru, terus jantung, sedangkan pada tumbuhan fosfolipid itu ada di kedelai. Terus sifatnya itu polar, terus dan sifatnya juga amfifatik, yaitu hidrofobik dan hidrofilik, maksudnya itu sukar larut dalam air dan dapat larut dalam air, terus tidak larut, mudah teroksidasi. Kemudian ada hidrolisa, itu basa dan enzim atau disebut fosfolipase. Kemudian boleh dilanjut aja. Nah, fosfolipase itu adalah beragam enzim lipotik yang mengkatalisis hidrolisis ikatan ester spesifik dalam fosfolipid dan melimpah di semua organisme hidup. Nah, enzim-enzim ini memainkan peran penting dalam sinyal sel, metabolisme lipid, dan remodeling membran. Nah, yang kedua, yang ketiga itu, menurut tempat pembelahan fosfolipid, fosfolipase itu dikelompokkan jadi fosfolipase A1, nah itu yang di atas, terus ada fosfolipase A2, terus ada fosfolipase C, atau biasanya disingkat PLC, dan fosfolipase D itu PLD biasanya. Terus dilanjut, ada glikolipid di next slide 22. Nah, glikolipid ini adalah lipid dengan karbohidrat yang terikat melalui ikatan glikosidik atau kovalen. Nah, perannya ini menjaga stabilitas membran sel dan memfasilitasi pengenalan seluler yang penting untuk merespon imun dan koneksi yang memungkinkan sel terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan. Nah, glikolipid ini ditemukan pada permukaan semua membran sel eukariotik, di mana mereka itu meluas dari lapisan ganda fosfolipid ke lingkungan ekstraseluler. Nah, ciri penting glikolipid ini adanya monosakarida atau oligosakarida yang terikat pada bagian lipid. Lipid yang paling umum adalah membran sel, adalah gliserolipid dan sphingolipid yang masing-masing memiliki tulang punggung gliserol atau sphingosine. Asam lemak ini terhubung ke tulang sehingga lipid secara keseluruhan mempunyai kepala yang polar dan ekor non-polar. Lapisan ganda lipid pada membran sel terdiri dari 2 lapisan lipid dengan permukaan dalam dan luar membran terdiri dari kelompok kepala polar dan bagian dalam membran terdiri dari ekor asam lemak non-polar. Nah, dibedakan berdasarkan asam lemak, itu kerasin, asam lignoserat, yaitu CH3, CH2, 22, COOH. Nah, terus
Cerebron itu asam cerebronat, terus nervon itu asam nervonat, oksinervon itu asam oksinervonat. Jadi penggantian namanya itu. Terus dilanjut ada dilanjut. Nah, di sini ada lipoprotein. Lipoprotein ini merupakan kompleks makromolekul yang mengangkut lipid hidrofobik khususnya trigliserida dan kolesterol dalam cairan tubuh yaitu plasma, cairan interstisial dan limpa dan dari jaringan. Nah, lipoprotein ini berbentuk sferis dan mempunyai inti trigliserida dan kolesterol ester. Dikelilingi lapisan permukaan yang dibentuk oleh fosfolipid amfifatik dan sedikit kolesterol bebas dengan apoprotein yang terdapat pada permukaan lipoprotein. Nah, seperti yang di gambar itu ya, nah itu bentuk gambarannya, bentuk molekul lipoproteinnya. Boleh dilanjut. Nah, di sini pada manusia itu terdapat 6 jenis lipoprotein, yaitu high density lipoprotein atau HDL, terus sebagai pengangkut kolesterol, terus ada very low density lipoprotein atau VLDL, atau beta lipoprotein yang berasal dari hati untuk mengeluarkan trigliserida, terus ada IDL atau intermediate density lipoprotein yang sebagian besar itu trigliserida sudah dikeluarkan. Terus ada LDL, low density lipoprotein yang merupakan tahap akhir katabolisme VLDL di mana hampir semua trigliserida ini telah dikeluarkan. Terus ada kilomikron yang berasal dari penyerapan trigliserida di usus dan lipoprotein yang kecil. Nah, terus di sini tuh ada komposisi kimia lipoprotein plasma darah ya. Setiap kelas lipoprotein ini terdiri dari partikel dengan densitas, ukuran komposisi protein yang berbeda-beda. Densitas lipoprotein itu ditentukan oleh jumlah lipid per partikel. Bisa dilihat di gambar ya. Nah, kolesterol HDL ini merupakan lipoprotein yang paling kecil dan padat, yaitu HDL yang di bawah. Terus sedangkan kilomikron dan FLDL itu lipoprotein yang paling besar dan kurang padat. Nah, umumnya trigliserida plasma ditransport dalam kilomikron atau VLDL dan kebanyakan kolesterol plasma itu diangkut sebagai kolesterol yang teresterifikasi dalam LDL dan HDL. Boleh dilanjut ke presenter berikutnya. Baik, selanjutnya ada lipid turunan. Yang terakhir ada lipid turunan. Lipid turunan itu semua senyawa yang dihasilkan pada hidrolisis lipid sederhana dan lipid majemuk yang masih mempunyai sifat-sifat lemak. Nah, jadi di lipid turunan ini akan membahas dua contohnya, yaitu steroid dan terpen. Steroid dan terpen ini termasuk lipid tak tersabunkan atau senyawa lipid yang tidak memiliki gugus ester. Yang pertama, di sini ada steroid. Steroid itu merupakan turunan sterol yang memiliki kandungan kolesterol. Nah, di sini ada kerangka dasar steroid. Steroid ini memiliki 4 cincin siklik yang terdiri dari 3 sikloheksana dan 1 siklopentana. Sikloheksana ini tuh yang A, B, C, dan siklopentana itu yang D. Lalu, penomoran steroid itu dimulai dari cincin atas yang A, dari sini yang nomor 1, bergerak berlawanan jarum jam mengelilingi cincin B dan akan berakhir di 10 ini. Lalu mulai lagi di cincin C nomor 11 dan sama mengelilingi cincin D. Nah, lalu
Untuk metil yang di C nomor 10 dan C nomor 13 itu diberi nomor C19 dan C18 yang ditebelin ini ya. Nah, itu tuh termasuk metil anggular karena berada di atas bidang steroid, sehingga penggambarannya juga akan tebal. Nah, jika untuk substituen lain itu yang selisih dan gugus metil tersebut penggambarannya juga tebal, disebut substituen beta. Nah, gugus yang berlawanan atau di bawah bidang akan digambar putus-putus seperti yang atom H ini ya, itu dinamakan substituen alfa. Nah, keempat cincin ini kan posisinya itu menempel, jadi geometrinya juga akan kaku dan menyebabkan terjadinya konformasi. Boleh di next. Nah, di sini ada konformasi steroid. Nah, jadi konformasi sikloheksana yang paling stabil itu konformasi kursi. Nah, yang pertama dari konformasi steroid gambar pertama ini kita gambar dulu konformasi steroidnya, lalu kita gambarkan dari dikasih penomorannya itu dari 1 yang di tengah ini, kemudian akan menempel pada konformasi kursi yang B, yang cincin B kalau di atas mah. Nah, lalu kita akan menomori seperti yang tadi sudah dijelaskan, penomoran itu memutar, bergerak, berlawanan searah jarum jam gitu ya, berlawanan. Lalu mengelilingi cincin B. Kemudian sambungan cincin B dan cincin C itu ada posisi pada C8 dan C9 berarti menempel seperti yang ini ya. Nah, kemudian di paling kanan itu akan menempel konformasi siklopentana, yaitu pada posisi C13 dan C14. Nah, jadi seperti inilah kira-kira konformasi dari sikloheksana. Lalu bagaimana sambungan cincin A dan B itu kira-kira cis atau trans gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini itu sambungan cincin A dan B itu caranya kita lihat di metil di C10. Kita tahu konformasi kursi itu biasanya di bagian kanan atas dan akan memiliki posisi aksial ke atas dan ekuatorial ke bawah. Namun pada steroid yang sudah kita gambarkan tadi, posisi ekuatorial itu sudah ditempati oleh cincin B. Sehingga posisi metil itu pasti di aksial atas yang digambar ini ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan hidrogen pada C5? Nah, sama seperti tadi, posisi C5 ini di bagian bawah ekuatorialnya juga sudah ditempati oleh cincin B sehingga H pada C5 pasti di aksial bawah. Dari sini kita lihat posisi antara metil saling berlawanan, yaitu metilnya ke atas dan hanya ke bawah, artinya sambungan cincin A dan B itu geometri trans. Lalu bagaimana penggambaran jika sambungan cincin A dan B itu memiliki geometri trans? Nah, coba kita hilangkan dulu dan buat aksial dan ekuatorial pada C10 dan C5. Kemudian yang seperti yang tadi sudah disampaikan, gugus metil itu C10 pasti ke atas bidang. Nah, berarti mengisi di posisi aksial atau atas. Lalu agar sambungannya memiliki geometri cis, berarti H pada C5 harus di atas juga atau menempati posisi ekuatorial, sehingga untuk sisanya kita akan memanjangkan dan kita buat konformasi kursinya. Sehingga inilah penggambaran konformasi steroid yang sambungan cincin A dan B-nya itu cis. Boleh di next. Jadi setelah tadi dijelaskan kerangka dasar dari steroid dan cara penomorannya, selanjutnya di sini ada nama-nama steroid hidrokarbonnya. Nah, steroid ini memiliki nama yang beragam. Lalu biasanya alkilnya itu terdapat di C17 dan menjadi dasar penamaan induk steroid. Lalu misalnya di C17 ini tidak mengandung alkil, maka induknya adalah androsten yang pertama ya, yang H.
atau estren. Kalau R-nya itu etil, berarti induknya tuh pregnant. Boleh di next? Nah, di sini ada kolesterol. Kolesterol itu adalah sterol yang paling dikenal oleh masyarakat. Kolesterol ini mempunyai fungsi ganda yang yaitu satu sisi itu diperlukan dan satu sisi itu bisa membahayakan, bergantung seberapa banyak yang terdapat di dalam tubuh kita dan di bagian mananya. Lalu, kolesterol ini merupakan sebuah struktur organik memiliki atom karbonnya itu berjumlah 27, di mana 7 diantaranya itu tergolong kepada 4 cincin yang tergabung. Jadi yang 4 cincin ini ya, yang siklik ini. Lalu, dan 2-nya itu termasuk kepada kelompok metil bersegi yang lengket pada pertemuan cincin AB dan CD. Nah, yang CH3 itu yang di antara cincinnya itu ada atom karbonnya gitu. Dan 8 yang lainnya itu adalah rantai sisi perifer. Kolesterol ini tersusun oleh karbon, hidrogen, dan kelompok hidroksil soliter yang berlekatan pada C3 yang di bawah yang HO itu. Lalu, kolesterol juga hampir jenuh secara sempurna dan memiliki hanya satu ikatan ganda. Di dalam proses metabolisme tubuh, kolesterol juga mengambil peran penting, di antaranya yang pertama, proses pembentukan sel-sel dalam tubuh, di mana lemaknya berperan sebagai pembentuk dinding-dinding sel. Yang kedua, dibutuhkan untuk bahan dasar pembentukan hormon-hormon steroid. Yang ketiga, membuat asam empedu untuk proses emulsi lemak. Dan yang terakhir, dibutuhkan untuk membuat vitamin D, dan juga berperan sebagai bahan untuk membuat hormon-hormon seks dan kortikosteroid. Boleh di next. Jadi fungsi dari steroid ini kan sebagai hormon dan pembawa pesan kimiawi. Yang pertama ini ada hormon seks laki-laki atau yang kita sebut dengan androgen. Nah, contohnya ini ada hormon testosteron dan androsteron, di mana dua hormon seks pria ini yang paling penting karena bertanggung jawab untuk pengembangan karakteristik seks sekunder pria selama masa pubertas dan juga untuk pertumbuhan otot. Keduanya ini disintesis dalam testis dari kolesterol. Dan kedua senyawa ini juga memiliki induk androstan di C17 yang di atas, dan tidak ada C yang terikat. Pada testosteron dapat kita lihat kita lihat di sini terdapat ikatan rangkap pada C yang 4. Nah, sehingga namanya itu awalnya 4 androsten. Kemudian terdapat gugus keton di C3 dan hidroksi di C17 yang di atas. Dan untuk OH-nya itu di C17 bentuknya tebal, artinya di atas bidang seperti aturan yang tadi telah dijelaskan, berbentuk beta, maka namanya menjadi 17 beta hidroksi 4 androsten 3 on. Sedangkan untuk androsteron tidak terdapat ikatan rangkap, namun H di C5 berada di bawah bidang, sehingga perlu diberi keterangan yang pertama itu 5 alfa androstan. Kemudian terdapat gugus hidroksi di C3 yang di bawah yang HO yang berada di bawah bidang, maka jadi bentuk alfa. Dan ketonnya di C17 sehingga namanya 3 alfa hidroksi 5 alfa androstan 17 on. Nah, selanjutnya ada hormon seks perempuan, yaitu namanya estrogen. Contoh hormon estrogen ini ada estradiol. Nah, hormon seks itu disintesis, hormon seks wanita itu disintesis dalam ovarium dan dari testosteron dan bertanggung jawab untuk pengembangan karakteristik seks sekunder wanita serta untuk pengaturan siklus menstruasi. Nah, di estradiol ini kita lihat segi strukturnya itu benzena pada cincin A. Lalu
dari penamaan senyawa ini memiliki induk S trans karena pada C17-nya itu tidak mengikat alkil karena mengikat 3 ikatan rangkap, sehingga menjadi estra triena. Dan jangan lupa juga ikatan rangkap ditulis sebelumnya, yaitu di C1, 3, dan 5. Namun ikatan rangkap yang ada di 5 bisa saja dengan C4 atau dengan C10, sehingga harus diberi keterangan dalam kurung yang namanya ini ya, nomor 10. Nah, kita lihat juga senyawa ini memiliki gugus fungsi OH yang di bawah sebanyak 2 sama yang di atas. Artinya diol, yaitu di C3 dan C17. OH pada C17 itu berada di atas bidang, sehingga bentuknya itu beta, jadi nama untuk estradiol itu 1,3,5 dalam kurung 10, estratriena 3,17 beta diol. Nah, sedangkan adapun hormon kehamilan yang dinamakan progestin. Contohnya itu progesteron. Nah, hormon ini sangat penting dalam mempersiapkan rahim untuk implantasi sel telur yang dibuahi selama kehamilan. Nah, progesteron ini contoh progestin yang paling penting. Induk senyawanya adalah pregnen, karena di C17 yang di atas ini ada 2 karbon yang terikat dan diberi nomor C20 dan 21. Di sini juga terlihat senyawa ini memiliki ikatan rangkap sehingga menjadi pregnen di posisi C4. Kemudian terdapat 2 gugus keton di C3 yang O di bawah ini dan di C20 yang di paling atas sehingga namanya menjadi 4 pregnen 3,20 dion. Boleh di next. Lalu ada vitamin D, contoh dari lipid turunan. Nah, vitamin D ini diproduksi di kulit oleh radiasi sinar UV. Nah, ada UV light-nya dari molekul 7-dehidrokolesterol yang memutus ikatan yang ditandai warna pink muda ini di antara C10 dan C9. Nah, lalu gugus hidroksil ini berubah menjadi C25. C25 yang di atas menghasilkan hormon aktif yaitu 1,25 dihidroksykoliferol. Nah, hormon ini mengatur metabolisme Ca di ginjal, usus, dan tulang. Di sini ada gambar anak laki-laki mengalami yang namanya rohitis parah. Jadi selama 2 tahun dia itu mengalami rohitis parah dan pada gambar yang kedua setelah 14 bulan setelah diberikan treatment vitamin D, maka tubuhnya itu kembali ke semula dan menjadi sehat kembali gitu. By next. By next. Nah, contoh lipid turunan yang terakhir ada terpen. Terpen itu termasuk lipid tak tersabunkan juga. Nah, senyawa terpen ini merupakan suatu metabolisme sekunder yang banyak terdapat dalam tumbuhan dan merupakan komponen utama minyak atsiri. Nah, ciri khas senyawa terpen ini adalah memiliki jumlah karbon kelipatan 5. Karena senyawa terpen ini berasal dari unit isoprena yang lebih kompleks bisa saja pindah posisinya atau bisa saja berubah menjadi ikatan tunggal. Jadi, untuk rangka dasar isoprena ini lebih baik fokus ke jumlah karbon atau posisi cabang. Kalau digambarkan tanpa ikatan rangkap seperti gambar yang pertama ini, maksudnya di gambar kedua ini, unit isoprena itu merupakan rantai 4 atom karbon dengan satu cabangnya di nomor 2 yang di bulletin merah ini. Bagian yang dekat dengan cabang biasanya dibilang bagian kepala. Berarti kepalanya yang di C nomor 1 ini. Dan yang lebih jauh dari cabang disebut bagian ekor. Nah, golongan terpena ini berdasarkan jumlah atom karbon. Terpena yang paling sederhana adalah hemiterpena dengan jumlah
karbon 5 atau hanya mengandung 1 unit isoprena, namun golongan ini sangat jarang di alam, contohnya amil alkohol dari tumbuhan eukaliptus. Boleh di next. Nah, jadi ini yang tadi dijelaskannya ini merupakan salah satu contoh terpena yang memiliki jumlah atom karbonnya itu 5, dan salah satu senyawa terpen yang paling sederhana. Contoh yang kedua itu monoterpena siklik, yaitu mentol yang gambar ini ya. Nah, kita mulai dulu dari yang dekat dengan cabang. Jadi mulainya itu dari bawah, kita beri nomor 1, yang paling bawah berlanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kan ada cabang, kemudian nomor 3. Nah, untuk mau ke nomor 4-nya itu kita bebas, mau ke arah kanan atau ke arah kiri, yang penting nanti bagian ekor ini akan bertemu dengan bagian kepala dari unit isoprena lainnya. Misalkannya nomor 4-nya itu di sebelah kiri, berarti putus, ada garis putus-putus di sini. Dan mulai lagi isoprenanya dari nomor 1, nomor 2, dan cabang 3, 4-nya itu berarti pas di sini. Bagian ekornya berikatan dengan bagian kepala, sehingga jika diminta melingkari masing-masing unit isoprenanya akan seperti ini. Jadi, di dalam satu senyawa ini, kan ada senyawa mentol ini, ada 2 unit isoprena. Nah, lalu ada golongan terpena yang paling kompleks, yaitu tetraterpen, yang mengandung 40 atom karbon atau 8 unit isoprena. Contohnya ini beta-karotena atau prekursor vitamin A, yang sudah sangat terkenal, banyak terdapat pada wortel. Nah, jadi kenapa bisa ada 8 unit isoprena? Kita lihat aja di sini, ada 8 garis putus-putusnya, itu menunjukkan ada 8 isoprena. Boleh di next. Nah, contoh terpen yang terakhir adalah limonena. Jadi, berbagai reaksi lebih lanjut dari kerangka dasar tadi akan menghasilkan terpena-terpena dengan berbagai gugus fungsi. Nah, contohnya ini ada limonena, menunjukkan monoterpena siklik yang banyak ditemukan di dalam minyak jeruk. Nah, biosintesisnya itu seperti ini. Jadi, hasil biosintesisnya itu yang dikotakin warna merah ini. Nah, monoterpena ini berasal dari kerangka dasar GPP yang di atas ini. Dan di sini penggambarannya itu GPP itu seolah-olah itu siap untuk disiklisasi. Nah, jika kita perhatikan rangkapnya itu adalah E, sedangkan limonenanya itu Z. Nah, sehingga tahapan pertama adalah menjadikan ikatan rangkap ini menjadi di ujung, karena seperti yang kita ketahui, ikatan rangkap ujung tidak memiliki geometri sehingga sifatnya kaku dan tidak bisa dibelokkan caranya. Nah, caranya itu adalah pelepasan ion difosfat. Ion difosfat itu yang CH2 garis merah ini dari GPP, lalu menghasilkan karbokation primer, lalu beresonansi menjadi karbokation tersier. Nah, ion difosfat ini menyerang karbokation tersier, menghasilkan linilil difosfat atau LPP yang di gambar paling kanan ya. Nah, lalu pada LPP ini sudah terlihat ikatan rangkapnya ada di ujung. Nah, di garis merah ini. Jadi posisinya bisa dirubah menjadi ke arah bawah. Ion difosfat pada LPP itu lepas lagi, menghasilkan karbokation tersier seperti tadi, lalu ikatan rangkap lebih bawahnya beresonansi, menghasilkan karbokation ujung, kemudian ikatan rangkap yang ada di bawahnya lagi menyerang karbokation ujung yang tadinya berikatan rangkap. Nah, sehingga agar terbentuknya rangkap kembali, maka dilibatkan basa untuk menyerang hidrogen ujungnya ya, di bawah. Boleh di next. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa
bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.